Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru BMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik gengku, di vlog saya kali ini, di video saya kali ini, saya ingin sedikit bercerita tentang terutama yang mau balik ikut Johor Bahru ke Batam Center. Gimana prosesnya, gimana prosedurnya, sedangkan sekarang harus melewati yang namanya proses penanganan atau pencegahan COVID-19. Untuk geng-gengku semuanya yang belum pernah ikut Johor Bahru sampai ke Batam Center dan kemudian melanjutkan lagi flight ke destinasi masing-masing, tentu saja ada sedikit gambaran, wah Batam gimana prosesnya, ribet atau tidak. Sedangkan ditambah lagi untuk penanggulangan COVID-19, jadi tambah lagi beban lagi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan prosesnya untuk geng-gengku semuanya yang masih ketakutan atau masih belum confident lewat Batam Center, dari Johor Bahru ke Batam Center. Jadi saya akan menjelaskan gimana prosesnya sekarang. Oke geng, sebelum kita mulai pembahasan ini, pastinya saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-gengku semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe geng. Tolong supportnya dengan tekan tombol subscribe, karena subscribe geng-geng semuanya itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi terupdate, khususnya tentang buruh migran Indonesia atau TKI di Semenanjung Malaysia. Dan pastikan yang sudah subscribe tekan tombol loncengnya agar geng-gengku semuanya tidak ketinggalan tentang notifikasi video-video atau update info terbaru dari channel ini. Baik geng, saya akan menjelaskan proses untuk balik kampung melalui Johor Bahru, sama ada Tulang Laut ataupun Pasir Gudang ke Batam Center, kemudian melanjutkan lagi ke Hang Nadim Airport, terus ke destinasi tempat geng-geng masing-masing. Perlu saya informasikan juga geng, khusus untuk Batam Center untuk saat ini tidak ada diwajibkan untuk dikarantina. Sekali lagi, tidak ada wajib untuk karantina, asalkan geng-geng semuanya ikut prosedur dan PCR test harus valid sebelum 3 hari. Oke, perlu saya informasikan juga untuk Airport Soekarno-Hatta Jakarta sekarang ini memang diberlakukan wajib karantina, sama ada PCR test atau tidak ada PCR test, di sana diberlakukan wajib karantina. Dan di Airport Juanda Surabaya pun diberlakukan begitu geng, untuk internasional. Jadi untuk geng-gengku semuanya TKI baru masuk dari luar negeri, masuk ke Juanda, masuk ke Jakarta, diwajibkan karantina sama ada PCR test atau tidak ada. Dan khusus di Batam, jadi ini langkah amannya kalau geng-geng semuanya tidak mau proses karantina, pastikan ikuti prosedurnya dan lewat Johor Bahru ke Batam Center. Jamin akan bebas karantina kalau geng-geng semuanya ikut prosedurnya. Jadi kalau ada pertanyaan gimana bang prosesnya masuk ke Batam Center, oke saya jelaskan di sini. Untuk rekalibrasi dan untuk non rekalibrasi atau balik cuti, jadi prosesnya kayak gini geng. Setelah kita masuk ke Batam Center, turun dari ferry, maka di sana akan diasingkan. Maksudnya yang memegang PCR test kurang dari 2 hari akan diasingkan, 3 hari akan diasingkan, dan lebih 3 hari akan diasingkan. Nah di situ ada satu poin penting untuk geng-gengku semuanya yang akan transit terus ke Hang Nadim. Jadi sana akan dispesialkan, maksudnya akan diutamakan yang untuk langsung transit, terutama yang jadwal penerbangannya terlalu mepet.
di sana akan dispesialkan, akan dilepaskan dulu, tentu saja harus ikut prosedur atau pengecekan PCR test. Nah, setelah itu yang geng-geng yang lain, yang lain akan diasingkan, yang 2 hari PCR test masa aktifnya diasingkan, 3 hari diasingkan, dan lebih 3 hari akan diasingkan. Nah, di situ geng, yang 2 hari akan dilepaskan dulu, kemudian masuk ke immigration, COP masuk Indonesia, kemudian keluar Batam Center. Kemudian yang 3 hari macam gitu juga geng, 3 hari masuk dulu, kemudian masuk ke immigration, COP, pasport masuk, kemudian dilepaskan dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari 3 hari gimana? Nah, di situ yang last kali, yang lebih dari 3 hari, tentu saja di situ akan digiring untuk buat PCR test. Kemudian tentu saja akan terus mengikuti wajib karantina. Dan terkecuali kalau punya saudara di Batam, ber-KTP di Batam, maka boleh untuk karantina mandiri. Tentu saja harus ikuti prosedur, dan yang mengambil atau menjamin harus warga ber-KTP Batam, geng. Jadi di sana saudara kita yang ber-KTP Batam akan menandatangani surat di atas materai bahwa bertanggung jawab atas terjadi apa-apa hal yang akan berlaku tentang saudaranya, dan akan melindungi, maksudnya akan menjaga dalam proses karantina. Karantinanya berapa hari geng? Karantinanya setelah report dari PCR test Batam Center keluar, maka akan bebas karantina dan bisa untuk keluar bebas seperti biasa, atau bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tempat masing-masing. Begitu prosesnya geng. Itu untuk keluar di Batam Center. Oke, yang saringan kedua adalah masuk di Hang Nadim. Oke, sekarang saya beri cerita dulu tentang yang PCR test tidak melebihi 3 hari. Di sana akan disaring lagi. Yang PCR test kurang dari 3 hari, maka akan terus lanjut masuk ke airport, melanjutkan ke penerbangan. Yang PCR testnya lebih dari 3 hari, di sana akan dites ulang. Jadi saringannya ada 2 geng untuk Batam. Masuk ke Batam akan disaring, kemudian keluar di Batam pun akan disaring juga. Begitu prosesnya geng. Dan perlu saya informasikan juga geng, untuk wilayah Kepri, Kepulauan Riau, Batam, tentang COVID-19 prosedur ini akan selalu berubah-ubah, dan sampai kapan itu kita tidak tahu, dan sampai kapan tidak bisa diprediksikan, tergantung situasi peningkatan kasus COVID-19 di Batam. Jadi informasi untuk PCR test tentang prosedur penanganan COVID-19 akan selalu berubah-ubah. Pastikan geng-geng semuanya yang berencana untuk balik kampung, yang proses rekalibrasi, stay tune terus. Insya Allah kami akan update tentang proses, terutama untuk penanganan COVID-19. Gitu geng. Oke geng, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mohon dukungannya geng untuk geng-gengku semuanya, agar kami lebih semangat lagi untuk sharing ke teman-teman tentang informasi balik kampung, tentang informasi rekalibrasi, tentang informasi seputar buruh migran Indonesia, TKI khususnya di Malaysia. Demikian video saya kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pesan saya tetap update terus tentang informasi penanganan COVID-19, karena peraturannya akan selalu berubah-ubah. Gitu geng. Saya akhiri video ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Faru PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.